Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack dari Rumah Retreat Batam Oasis Center. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, selamat merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Anda pasti tahu siapa Maria Magdalena. Dia sangat mengasihi Tuhan karena dia punya pengalaman iman bersama Yesus. Pengalaman di mana dia dikasihi oleh Tuhan. Pengalaman dia diampuni. Pengalaman di mana dia dirangkul oleh Tuhan dalam kehidupannya. Maka jelas bahwa Maria Magdalena sangat-sangat mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Maria Magdalena menunjukkan cintanya yang begitu besar. Pagi-pagi dia sudah pergi ke kubur Yesus. Ada satu kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka pertanyaan buat kita masing-masing, apakah kita juga punya kerinduan berjumpa dengan Tuhan? Kerinduan punya hati yang terus mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Maria Magdalena menunjukkan kepada kita kerinduan, kehausan akan Tuhan. Hanya satu orang, hanya orang yang haus yang bisa menghargai satu gelas air dalam kehidupannya. Maka mari kita terus haus, supaya kita terus merasakan mencari air itu. Mari kita terus mencintai Tuhan agar kita terus mencari Dia. Hati yang terus mencari Tuhan. Dan ketika bertemu dengan Dia, kita memperoleh kedamaian. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, Maria Magdalena sangat sedih ketika dia menemukan bahwa kubur Yesus itu kosong. Tapi kemudian kerinduan Maria Magdalena untuk datang kepada Yesus terjawab. Yesus menyapa dia dan dia berkata, "Rabuni," artinya guru. Kemudian dia diutus oleh Yesus, "Pergilah kepada saudara-saudaraku." Maria diutus setelah mengalami peristiwa itu, pergi katakan kepada mereka bahwa Dia Allah yang sungguh bangkit. Tugas kita juga demikian. Mari kita pergi kepada semua orang untuk mewartakan bahwa Dia sungguh Allah yang maha baik. Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita.
Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini kembali kami berdoa Tuhan, bagi mereka semua yang saat ini sedang mengalami situasi-situasi krisis dalam hidup mereka. Mereka yang saat ini sedang menjauh daripadamu. Ketuklah pintu hati mereka Tuhan, agar mereka tetap percaya bahwa di balik penderitaan mereka Engkau ada bersama mereka. Rangkulah mereka Tuhan, agar mereka boleh kembali kepada dekapan kasih-Mu sendiri. Berkatilah mereka, berkatilah keluarga-keluarga mereka. Biarlah hidup mereka juga sungguh menjadi tanda kehadiran-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.